Usai penangkapan paksa terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, drama-drama konyol pun bermunculan akibat panik dan ketakutan masuk Boy. Mulai dari Roy Suryo dan Dr. Tifa yang tiba-tiba jatuh sakit, lemas Dr. Tifa harus pakai kursi roda, hingga kuasa hukum melarang wartawan untuk meliput, mengambil gambar Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mari kita tonton teman-teman. Ini dia video berikutnya. Drama pertama pun dimulai teman-teman. Dokter Tifa harus dibopong atau digendong turun dari mobil. Dia kelihatan memakai kursi roda. Tuh, jadi lemas banget ya. Kayak apa sih ini teman-teman? Kok tiba-tiba jadi jatuh sakit gini? Padahal kalau tampil di TV, di acara, di podcast, sehat-sehat aja. Tuh, didorong pakai kursi roda sambil mengenakan masker sekarang. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut tanggapan kalian setelah melihat ini, Dokter Tifa yang tiba-tiba lemas, tiba-tiba nggak bisa jalan, dia pakai kursi roda. Gimana nih menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Di sana juga kan pagi-pagi juga abang anak berangkat. Di mana sudah tidak lagi penyelenggaraan. Apa kita nongkrong sampai pagi? Kita sama-sama dong. Saya nongkrong sampai pagi. Ini abang beda sampai pagi. Kemudian semua administrasi penanganan perkara pidana ini tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanggung jawab abang selesai besok. Oke, rumah sakit mengatakan sudah keadaan baik. Tetapi tata cara mengeluarkan pasien rawat inap tidak bisa dilakukan jam 12 malam, Bang. Makanya ada permen kesehatan. Makanya kalau abang mau harusnya dari jam 5 tadi abang sudah diberitahu, makanya kami dengan dokter selama Ini perdebatan sengit teman-teman. sampai jam 12, Bang. Kan sekarang masih ada waktu, Bang. Jangan menambahkan waktu lagi sampai jam 12 mau konfirmasi ke siapa? Sekarang kami kayak simbol Bang, sebentar. seolah-olah kalau jam 12 berubah semuanya. Ini kan soal manusia, soal tahu siapa dia tidak sehat dari kita juga loh nanti kalau dia Bang, makanya kami datang ke sini itu karena sudah dinyatakan selesai perawatan. Cara mengeluarkan pasien itu kan tidak melebihi yang pertama. Ada orang mengeluarkan keluarga terus ditonton oleh publik. Masih ada dikoreksi juga oleh publik gitu. Terserah Bang, kami yang penting kami bawa. Nggak bisa. Ini momen tegang teman-teman. Polisi jemput paksa Roy Suryo dan Dr. Tifa tengah malam di rumah sakit dan dihalangi oleh pengacaranya. Aduh, ini kenapa nih? Jadi drama yang berikutnya nih teman-teman. Usai para tersangka ini ditahan, usai dijemput paksa, kemudian dicek kesehatannya di rumah sakit, lalu ternyata ada yang menghalang-halangi proses hukum ini, kuasa hukumnya, sehingga terjadi perdebatan sengit antara polisi dengan kuasa hukum Roy Suryo CS. Kok jadi panik sekali mereka sekarang teman-teman? Bukankah itu yang mereka inginkan? Supaya perkara ini jatuh di persidangan, supaya nanti ada proses pengadilannya, supaya mereka dapat melihat dengan jelas fisik ijazah Bapak Jokowi itu. Bapak Jokowi kan sudah mengatakan siap menunjukkan ijazahnya di proses di pengadilan nanti. Ini gimana kalau menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini ya. Biar kita menghormati masing-masing. Kami tidak ingin klien kami kemudian difoto, divideokan
dalam kondisi yang sesungguhnya tidak layak. Ini Beliau lagi. adalah pejuang. Mereka bukan kriminal, bukan pembunuh, bukan koruptor dan lain sebagainya. Karena itu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Nah, bisa nggak kawan-kawan sekalian minta statement saja dari kami lawyernya, tetapi tidak perlu memotret dan memvideokan Mas Roy dan Dr. Tifa. Karena kebutuhannya kami ngotot di dalam, kami nggak mau seolah-olah kok ada tersangka dipamerkan seperti itu, padahal kejahatannya bukan sebuah kejahatan yang patut untuk dipamer-pamerkan. Kalau koruptor oke lah. Ini ada perbedaan pendapat mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Kemudian ditangkap, proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut kuhab baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi baru ya upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Ujian disertasi memang di tempat ini, tetapi bisa dibayangkan apakah punya konsentrasi penuh atau tidak. Nah karena itu Ini lagi drama berikutnya teman-teman. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa berusaha menghalang-halangi wartawan atau awak media untuk mengambil gambar, untuk memfoto, mempotret, atau memvideokan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang resmi ditahan. Ini Refli Harun mengatakan nggak boleh. Ada apa nih teman-teman? Ada apa dengan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa? Kok mereka sekarang jadi takut? Bukannya selama ini bangga banget kalau tampil di TV, tampil di podcast, dan segala macam. Tapi kenapa sekarang malah mintanya udah kalau mau ada pernyataan melalui kami saja. Nggak usah dipotret itu Roy dan Tifa. Ini gimana kalau menurut kalian teman-teman? Komen-komen, mari kita diskusikan di bawah. Aduh. Kenapa kita mulai dengan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja mulai begitu karena kita akan bicarakan sesuatu yang mistis ya. Udah. Tapi bohong. Aduh. Tifa yang awalnya berjalan kaki saat menjalani pemeriksaan kesehatan, kini duduk di kursi roda dan harus dibantu tim kesehatan untuk turun dari mobil tahanan. Tak berselang lama, Roy juga masuk gedung rawat inap RS Polri. Belum diketahui hasil tes kesehatan keduanya hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit Polri. Drama-drama ini teman-teman begitu seru untuk kita saksikan. Setelah ditangkap akhirnya mewek. Akhirnya mereka harus lemes. Tiba-tiba jatuh sakit. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Rasanya setelah kalian melihat 2 orang ini mengenakan rompi orange dan ditahan. Coba ekspresikan apa yang kalian rasakan di kolom komentar yang ada di bawah. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Oh, Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Anja. akhirnya doa daripada Dr. Tifa kekabul. Beberapa waktu yang telah lewat di acara TV dia mengatakan ikhlas kok. Masuk bui, ikhlas kok mengenakan rompi orange. Kini tibalah, terjawab sudah dan terkabulkan sudah ucapan beliau ini. Kata adalah doa. Dan terkabul. Dr. Tifa mengenakan rompi orange dan ditahan di rutan. Proses pun dimulai. Sesuai dengan yang semestinya. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, drama-drama konyol yang disaksikan, dipertontonkan oleh Roy dan Tifa. Jangan lupa, mari kita diskusikan, ramekan kolom komentar yang ada di bawah ini teman-teman.